Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 16 kembali dibuat jatuh cinta. Mereka sama-sama pergi ke kontrakan Ratih. Ratih yang mendengar suara dari istri pemilik kontrakan langsung membuka pintu tanpa curiga. Dan saat melihat anak dan suaminya berada di depan, jantung Ratih langsung berdetak cepat. Bukan Alvin yang ditakutinya, tetapi Hendra, bahkan dia melihat jika Hendra menyeringai padanya. "Bisa tinggalkan kami?" pinta Alvin pada sepasang suami istri yang mengantar mereka. Tak lupa, Hendra dan Alvin juga mengucapkan terima kasih pada mereka. "Kenapa kamu kesini?" tanya Ratih dengan suara bergetar. "Maafkan aku Ratih, kumohon jangan tinggalkan aku. Aku begitu tersiksa saat kamu jauh." Mohon Hendra langsung memeluk tubuh Ratih, seolah-olah dia menyalurkan rindu. Tetapi yang Ratih rasa ialah ancaman yang keluar dari mulut suaminya. "Mama, maafkan ayah. Sekarang ayah udah gak punya apa-apa," Alvin memberitahu pada Ratih. Ratih langsung mencibir. "Jadi, saat sudah tidak punya apa-apa, baru kamu bisa mengucapkan kata maaf Pak Hendra yang terhormat," cibir Ratih. "Bu, bukan begitu Ratih. Aku sungguh menyesal. Aku benar-benar menyesal. Bahkan sejak kamu pergi aku terus mencarimu hingga sekarang." Papar Hendra. "Mama, ayah tidak berbohong. Lihatlah penampilan ayah semenjak mama tidak ada. Lihatlah bagaimana kurus tubuh ayah," bela Alvin. "Ma, ayah sungguh menyesal. Dan jika nanti ayah kembali menyiksa mama, biar aku sendiri yang menjebloskan ayah ke penjara." "Bukankah sekarang itu sangat mudah, berhubung ayah udah gak punya apa-apa?" jelas Alvin. Bukan tanpa alasan Alvin mengatakan hal itu. Karena saat di perjalanan, dia baru sadar jika kehadiran ayahnya bisa menghambat dia saat menatap Vira, walaupun hanya dari teras. Lagi pula, tidak mungkin juga aku membawa ayah ke rumahku. Aku gak mau jika nanti hubunganku dan Raya kembali menjauh. Lagi pula, sekarang Raya sedang hamil, dan dia tidak boleh kecapean, jelas Alvin membuat Ratih berbinar. "Hamil? Sejak kapan?" Ratih antusias, bahkan melupakan Hendra. "Sudah jalan 6 minggu, Ma. Mama doakan agar menantu dan calon cucu Mama sehat-sehat ya, Ma," pinta Alvin. Hampir 1 jam mereka berkompromi. Akhirnya Ratih kembali menerima Hendra. Alasannya sangat klise, selain karena sayang. Dia tidak mau kehadiran Hendra nanti merusak rumah tangga Alvin. Danu dan Marni masih saja seperti orang asing. Bahkan Marni tidak melakukan tugasnya sebagai seorang istri. Dia tidak memasak, dan juga menyiapkan segala keperluan Danu seperti sebelumnya. Itu semua adalah sebagai bentuk berontak dari Marni, karena Danu yang tidak mau membantunya dan Raya untuk mendapatkan Farhan. "Gak capek Bu? Diam-diaman terus, udah 3 hari loh ini," tanya Danu kala baru pulang dari sekolah. "Kenapa?
Gak tahan aku diam kan? Cibir Marni. Bukan gak tahan Bu, aku sih gak ngaruh apa-apa. Karena jika aku mau, masih banyak wanita di luaran sana yang mau mengurus segala keperluanku. Sahut Danu, apa maksudmu ya? Kamu mau cari wanita lain? Atau jangan-jangan kamu mau menikahi Asma, janda dari abangmu? Wah, pantesan kamu gak mau mendukung rencana aku dan Raya. Ternyata. Kenapa bawa-bawa Asma sih? Memangnya dia mau sama aku? Tanya Danu. Oh, jadi, kalau dia mau, kamu juga mau sama dia ya? Semakin tua, semakin gak sadar. Ingat, bentar lagi, kita udah punya cucu. Peringat Marni. Oh Tuhan, kenapa jadi melebar gini sih? Keluh Danu. Jangan bawa-bawa Tuhan ya, jika akalmu saja masih busuk gini. Baru 3 hari aku menghukummu, terus kamu udah lupa? Selama 20 tahun lebih aku menemanimu, kamu lupa? Sentak Marni. Iya, aku tahu, maaf. Pinta Danu akhirnya, karena bagaimanapun, kodrat lelaki selalu salah di mata wanita. Begitu juga sebaliknya. Hari ini, Farhan kembali membawa Vira dan juga Asma ke rumah orang tuanya. Karena itu merupakan perintah dari mamanya. Tentu saja Farhan tidak diberitahu alasannya. Begitu sampai, Vira dan Asma kembali disambut hangat oleh Miranti, tentu saja dengan pelukan darinya. Gini loh, nak, Bu Asma, Farhan kan, anak lelaki satu-satunya dalam keluarga kami. Bahkan bisa dikatakan satu-satunya cucu laki-laki dari orang tuaku, dan juga orang tua papanya Farhan. Jadi, kami semua sudah memutuskan untuk membuat sebuah acara resepsi. Bukan apa, kami hanya ingin semua orang tahu. Jika Farhan sudah menjadi milik Vira seutuhnya, begitu juga sebaliknya, terang Miranti dengan lembut. Tapi, apakah ini tidak terlambat, berhubung kami udah menikah hampir 1 tahun lamanya? Tanya Vira. Tidak sayang, lagian kamu belum hamil kan? Tanya Miranti. Ma. Farhan langsung menegur Miranti. Dia tidak suka ada orang yang mengungkit tentang kata hamil. Bukan gitu sayang, Mama hanya bertanya. Karena jika belum hamil akan lebih mudah bagi Vira. Dia gak mudah kecapean, jelas Miranti, dan Asma tersenyum memegangi tangan Vira. Ibu terserah padamu nak, karena kamu yang jalani. Lirih Asma kala Vira menatap ke arahnya. Seolah-olah mengerti, jika Vira bertanya tentang pendapatnya. Bagaimana? Miranti tidak sabar mendengar jawaban dari Vira. Saya terserah sama Bang Farhan aja. Sahut Vira sungkan. Terserah Mama. Sahut Farhan, kala Miranti tersenyum padanya. Karena dia mengerti, senyuman mamanya berarti ada kemauan yang harus diikuti. Baiklah. Apa kamu punya pernikahan impian, atau tema impian tentang resepsi kalian? Tanya Miranti lagi, pada Vira. Tidak ada Mama, karena dulu aku sadar diri. Impianku adalah menikah di KUA dan resepsi secara sederhana, ujar Vira polos.
Itu bukan impian sayang. Bagaimana jika kita rayakan di hotel? Coba Mama tanyakan pada Om Darwis, mungkin dia ada rekomendasi hotel. Seru Farhan. Baiklah, kalau begitu, nanti Mama akan menghubungi Darwis. Berbicara tentang Darwis, bagaimana tentang permintaannya padamu? Nanti setelah resepsi, aku akan bekerja sesuai kemauan kalian. Sahut Farhan. Kemudian mereka melanjutkan obrolan-obrolan ringan. Sampai berakhir mereka pergi jalan-jalan ke mall, tentunya dengan disupiri dan dibayari oleh Farhan. Sore harinya, mereka pulang dengan membawa mobil milik Farhan. Dan itu berhasil menjadi pusat perhatian bagi semua tetangga Asma. Terutama, tentunya Marni yang kebetulan berada di rumah raya. Melihat beberapa orang menghampiri rumah Asma, Marni yang kepanasan juga ikut serta. Bu, Ibu dengerin ini ya. Sekarang Asma udah naik level, dia tidak lagi mau berteman sama kita-kita. Ucap Marni baru datang, sekalian melihat mobil mewah yang bernilai ratusan juta itu. Maksudnya, tanya tetangga Asma. Kalian gak tahu, suami Vira ini kan, anak dari toko Mas Indah Bersinar. Kalian pasti tahu kan, seberapa kaya orang tuanya? Ejek Marni. Bi, yang kaya itu orang tuanya, bukan Bang Farhan. Ujar Vira. Halah, bilang aja kamu takut kan, jika kami mau minta uang sama kamu? Tuduh Marni mencibir. Bibi memangnya mau uang, kebetulan aku bawa cash kok. Tawar Farhan. Marni membulatkan matanya. Ibu mau, bentar aku ambilkan. Ujar Farhan. Kemudian Farhan membagikan masing-masing ibu di sana sejumlah Rp500.000 per orang. Dan di sana ada sekitar 10 orang ibu-ibu. Bibi mau juga? Tawar Farhan. Kalau jumlah dikit gitu, aku juga mampu kok. Lagian aku punya duit sendiri. Tolak Marni gengsi. Tapi kami gak pernah loh dapat uang dari Bu Marni yang katanya mampu gitu. Sindir tetangga Asma dan disambut tawa oleh lainnya. Iya ya, ngaku aja paling kaya. Tapi, kita tetangganya gak pernah dapat apa-apa. Kekeh seorang lagi, dan Asma juga Vira menahan tawa mereka, sedangkan Marni malu dengan muka memerah. Marni yang tidak tahan dipermalukan, langsung meninggalkan Farhan. Sebelumnya dia juga sempat menarik uang yang ditawarkan padanya di tangan Farhan. Lumayan. Gumam Marni kala menjauh, dia tidak peduli pada sorakan ibu-ibu lainnya. Saat Marni sudah menjauh, barulah tawa Vira pecah. Dan mungkin ini pertama kalinya bagi Farhan melihat Vira tertawa terbahak-bahak. Farhan kembali dibuat jatuh cinta oleh wanita di depannya. Karena di mata Farhan, Vira ialah wanita tercantik yang bisa menyaingi kecantikan yang dimiliki mamanya. Makasih ya Farhan. Gak ngangka jika kamu orang kaya. Habisnya, kamu jualan buah sih. Ujar ibu-ibu yang mendapatkan uang. Iya, dan makasih juga ya untuk Vira dan Bu Asma. Karena berkat menantu ibu, kami dapat uang percuma. Bisa deh, kita foya-foya.
Sambut yang lainnya sambil terkekeh pelan. Iya, sama-sama. Kami izin masuk dulu ya, Bu. Pamit Asma. Vira masih saja gak bisa menahan tawanya kala mengingat tingkah laku Marni. Sampai-sampai Farhan terpaksa membungkamnya. Beruntung, mereka sudah masuk ke kamar. Gak baik, ketawain orang terus-terusan, Dik. Ujar Farhan sambil menyapu bekas ciumannya dari bibir Vira. Abis bibi lucu bang, kata Vira. Udah ya, jangan ketawakan lagi, gak baik, nasihat Farhan. Atau, harus abang tolongin, untuk kembali membungkammu seperti tadi? Tawar Farhan menaik turunkan alisnya. Ogah, mau mandi, ucap Vira mengambil handuk pada sangkutan di belakang pintu kamar. Ikut, rengek Farhan. Ada ibu, bisik Vira sambil mencolek sisi sensitif suaminya. Kamu jahat, ujar Farhan menahan gejolak yang muncul secara tiba-tiba. Sedangkan Vira sudah keluar dari kamar dengan tawanya yang terbahak-bahak. Setelah sama-sama mencapai kenikmatan yang tiada duanya, Farhan langsung mengutarakan niatnya untuk memperbaiki rumah Vira, dan tentunya membuat sebuah kamar mandi di kamar mereka. Karena saat Vira menggoda tadi, Farhan langsung mendapatkan ide tersebut. Boleh gak, jika aku minta lebih dari itu? Tanya Vira hati-hati. Mau apa? Katakan saja, aku ini suamimu, dan tugasku adalah menyenangkanmu. Sama seperti yang barusan kita lakukan, goda Farhan. Vira langsung memalingkan wajahnya karena malu. Katakanlah. Pinta Farhan, aku ingin pindah dari sini. Lirih Vira menunduk. Kenapa? Apa kamu kurang nyaman? Farhan bertanya seraya mengelus rambut Vira. Karena Alvin hampir setiap hari menatapku. Dengan tatapan yang aneh, dan itu membuatku risih. Aduh Vira. Baiklah, jika itu maumu, kita akan pindah besok, ujar Farhan. Lah, kok dadakan sih? Harusnya kita cari tempatnya dulu, protes Vira. Aku udah punya rumah, dan masing-masing dari kami anak papa mama sudah disediakan rumah. Tetapi aku punya rumah sendiri yang dibeli pakai uang sendiri. Walaupun tidak sebesar rumah yang disediakan papa, tapi itu cukup nyaman bagiku. Terang Farhan, dan ajaklah ibu ikut serta. Karena bagaimanapun dia hanya mempunyaimu di dunia ini, perintah Farhan. Besoknya, saat Asma hendak membuka kedai, Vira dan Farhan langsung mengutarakan niat mereka untuk pindah rumah. Semula Asma memang menolak, dengan alasan banyak kenangan dengan almarhum suaminya. Akan tetapi Farhan memberikan Asma pengertian dengan sangat lembut. Bu, kenangan dengan almarhum bukan hanya ada di rumah ini, tapi akan selalu ada di hati dan juga di pikiran kita, jelas Farhan, saat Vira sedang membawakan piring-piring kotor ke sumur belakang. Sumur mereka memang terpisah dengan kamar mandi. Itu berada di pintu belakang,
dan hanya dikelilingi oleh terpal. Lagi pula, kita pindah bukan tanpa alasan, Bu. Kita harus menjaga kewarasan orang tersayang dan terkasih kita, yaitu Fira. Lagi Farhan memberi pengertian. Apakah selama ini ibu egois, karena Fira pernah mengajak ibu pindah? Akan tetapi ibu menolaknya. Ishak Asma, karena teringat dengan permintaan Fira dulu. Tidak, Bu, tidak ada orang tua yang egois. Dan sekarang, biarkan Fira tenang, Bu. Biarkan Fira melupakan setiap kejadian di malam naas itu. Karena aku pun sesekali pernah melihat Fira menangis dalam mimpinya. Saat aku tanya kenapa, dia selalu saja menyembunyikannya. Papar Farhan, terus rumah ini, apakah akan kita jual? Tanya Asma. Tidak, Bu, kita akan memperbaikinya, nanti bisa kita sewakan. Karena untuk menjualnya pun, pasti ibu gak tega, kata Farhan membuat Asma lega. Asma dan Farhan sama-sama keluar dari rumahnya. Kala mendengar ada suara ribut-ribut dari luar. Lalu disusul oleh Fira, yang baru saja beres dengan cuci piring. Kenapa, Bu? Tanya Farhan pada orang-orang yang diketahui tetangga dekat Asma. Karena beberapa orang dari mereka sering belanja di kedai. Gini loh, kata orang-orang, semalam Nak Farhan memberikan mereka masing-masing uang 500.000. Jadi, kami juga pengen dong Nak Fira, ucap seorang ibu-ibu menutupi mukanya. Mungkin akibat terlalu malu. Iya, Nak Fira, kami juga mau, seru yang lainnya. Nak, tumben, secepat itukah derajatku naik? Batin Fira mendengar panggilan dari orang di hadapannya. Baiklah, baiklah. Kekeh Farhan mendapat sorakan dari ibu-ibu yang mungkin berjumlah 20 orang. Tapi, aku gak ada uang cash banyak. Bagaimana kalau kalian aku bagikan sembako yang ada di kedai? Tawar Farhan, membuat semuanya mengangguk senang. Fira dan Asma langsung membuka kedai. Dan mereka langsung menyiapkan sembako yang dikatakan Farhan. Karena semalam, Farhan sudah menelpon pemasok ikan untuk tidak mengantar ikan ke mereka. Jadi, stok ikan hari ini kosong. Fira langsung memasukkan ke kantong sembako yang berisikan gula, minyak goreng, garam, sarden, telur, dan masing-masing beras 1 karung. Juga barang-barang lainnya, seperti cabai, bawang-bawang, serta tomat. Raya dan Alvin langsung keluar dari rumah mereka. Tatkala mendengar suara ribut-ribut dari arah depan. Kebetulan, ini masih pagi, dan Alvin belum berangkat kerja. Fira sibuk mencatat nama-nama siapa saja yang udah mengambil sembako darinya. Asma juga sudah memisahkan sebagian sembako untuk Marni dan juga Raya. Karena Asma kekeh harus mendahulukan saudara terlebih dahulu. Bu, tolong bagi tahu sama tetangga lainnya ya, kalau di sini ada bagi-bagi sembako. Ujar Farhan, dia juga memberikan mereka masing-masing 1 lembar uang merah. Wih, Bang Farhan hebat. Puji Raya dengan mata berbinar. Alvin langsung memutar mata. Dia sama sekali tidak cemburu saat mendengar Raya memuji Farhan.
Aku mau juga dong bang. Pinta Raya dengan suara manja. Vira yang melihat adegan itu, langsung memerah. Bu, berikan punya Raya, biar yang lainnya bisa masuk. Ujar Vira menahan cemburu. Mau aku bantu Vira? Tanya Alvin. Dia bisa melihat tatapan cemburu dari Vira pada Raya. Ini punyamu, sekarang keluarlah, biar yang lainnya bisa masuk. Perintah Vira pada Raya yang berada di samping Farhan. Sedangkan Farhan sendiri sibuk mengamati Alvin yang menatap ke arah Vira. Bahkan dia tidak sadar jika Raya ada di dekatnya. Sayang, kamu istirahatlah, biar ini abang yang kerjakan. Dan abang akan meminta suami dari ibu ini untuk membantu kita. Ujar Farhan menunjuk ibu-ibu yang merupakan tetangga samping rumahnya. Bu, tolong ajak suaminya ke sini ya, pinta Farhan. Karena semalam tetangga tersebut tidak mendapatkan apa-apa. Makanya hari ini dia berani datang ke kedai. Vira masih tidak bergeming, karena Raya masih berada di samping suaminya. Sampai akhirnya, Vira menggandeng lengan Farhan yang bersebelahan dengan Raya. Kenapa cemburu? Cetus Raya menyunggingkan senyuman. Bersambung.